Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN. Masih di bab 2, kita masuk ke subbab D, yaitu Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Silahkan kalian simak baik-baik pembelajaran hari ini. Substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kita akan kembali lagi bahwa dahulu negara kita dalam meraih kemerdekaannya tidak dengan cara diberikan oleh negara lain. Kita memperjuangkan kemerdekaan itu dengan banyak pengorbanan, terutama yaitu ada pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan yang lainnya dalam setiap perjuangan kemerdekaan tersebut. Nah, karena besarnya pengorbanan tersebut, para pahlawan kita yang menjadi garda terdepan pada saat itu, maka kita generasi muda saat ini memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Dalam mempertahankan kemerdekaan ini, kita memiliki berbagai macam cara. Nah, pada saat zaman dahulu kita tahu bahwa para pendiri negara melalui sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah mencantumkan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 7 tentang pertahanan negara pasal 30. Nah, artinya para pendiri bangsa ini sudah memikirkan generasi yang akan datang harus bisa mempertahankan kemerdekaan ini. Pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oke, jadi ada dua kekuatan. Yang pertama kekuatan utama, yang kedua kekuatan pendukung. Kekuatan utama oleh TNI dan Polri, kekuatan pendukung yaitu seluruh rakyat Indonesia. Ayat ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ya, seperti kita tahu bahwa polisi yang utama itu adalah melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat. Ayat kelima, susunan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Artinya ada undang-undang turunan yang mengatur bagaimana syarat-syarat warga negara yang akan menjadi TNI, Polri, dan dalam usaha pertahanan keamanan tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilaksanakan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat dengan Sishankamrata. Artinya bahwa Sishankamrata ini penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban seluruh warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, Sishankamrata ini merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia
karena diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri, serta berdasar atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Artinya kita selalu mengedepankan hak dan kewajiban warga negara. Kita selalu melindungi itu sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan ada 3, yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Yang dimaksud kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negaranya diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Artinya seluruh pertahanan dan keamanan ini untuk melindungi pertahanan keamanan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Artinya ada sumber daya manusianya digunakan, sumber daya alamnya digunakan, dan aset-aset negara yang lainnya yang dimiliki oleh negara itu bisa didaya gunakan untuk pertahanan keamanan negara. Yang ketiga, yaitu kewilayahan. Kewilayahan yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Berarti yang dimaksud kewilayahan ini dalam mempertahankan kekuatan pertahanan negara ini tidak hanya pada wilayah-wilayah tertentu, tapi menyebar ke seluruh wilayah NKRI. Apalagi di perbatasan-perbatasan yang bisa saja menimbulkan sebuah konflik atau sebuah masalah mengenai batas-batas negara. Nah, di sanalah lebih diketatkan. Kemudian, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang sudah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa posisi wilayah Indonesia itu berada di posisi silang, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Di satu sisi memberikan keuntungan, mungkin karena banyak sumber daya alamnya dan yang lainnya, tapi di sisi lain itu memberikan ancaman. Ancamannya sangat besar, tadi sempat Ibu bahas bahwa kita berarti memiliki batas-batas dengan negara lain. Biasanya ancamannya berupa ancaman militer maupun kejahatan-kejahatan internasional. Karena melihat kondisi wilayah Indonesia yang merupakan sebuah negara kepulauan, berarti kita lebih memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang lebih kokoh karena kita akan menghindari yang namanya ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, berarti bisa kita simpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu merupakan sistem terbaik bagi bangsa Indonesia karena kita menyesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Setelah kita membahas pertahanan dan keamanan, nah sekarang kita harus bisa bagaimana caranya kita menumbuhkan kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Kita lihat dulu bahwa negara kita sudah mengatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 3. Di sana menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam pembelaan negara, bela negara ini bisa diwujudkan dengan cara yaitu penyelenggaraan pertahanan keamanan negara diatur lagi di pasal 30 ayat 1. Pasal 30 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bahwa seluruh warga negara Indonesia itu harus ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagaimana caranya? Nanti kita akan dijelaskan. Kemudian kita akan lihat apa sih itu pertahanan dan keamanan negara. Kita lihat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa pertahanan dan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara.
Cara untuk bela negara itu tidak hanya diwujudkan dalam perang. Kita punya tugasnya masing-masing. Tetapi kita harus tahu apa saja sih cara dengan membela negara itu. Yang pertama, ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti siskamling atau ronda. Nah, dari mulai lingkungan terkecil dulu, kita bisa berkontribusi. Seperti kita sudah dibagi jadwal untuk melaksanakan siskamling atau ronda, maka harus dilaksanakan karena itu mengamankan lingkungan sekitar. Yang kedua, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. Apalagi kita adalah negara yang memang sering ada bencana alam. Misalkan ada bencana banjir. Apabila ada banjir, maka kita bisa saja melaksanakan bela negara itu dengan cara membantu korban bencana tersebut. Cara membantunya bisa dalam hal tenaga maupun materi. Yang ketiga, belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Saat ini kalian sedang melaksanakan bela negara apabila kalian memang benar-benar tekun mempelajari pelajaran PPKN ini. Ingat ya, salah satunya adalah belajar PPKN. Maka apabila kalian cinta terhadap negara, ingin melaksanakan bela negara, ini adalah salah satunya wujud kalian mewujudkan bahwa bela negara itu bisa dengan belajar PPKN untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Yang keempat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka. Itu utamanya. Bisa juga kegiatan ekstrakurikuler lain, misalkan futsal. Kemudian kalian mengikuti turnamen futsal, mengharumkan nama sekolah atau mengharumkan nama klub bola kalian sendiri. Nah, itu salah satunya. Daripada diisi dengan kegiatan yang tidak baik, lebih baik diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif atau baik. Kemudian, yang kelima, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Ya, ini ada wajib militer. Nanti kalau misalkan kita masih wacana bahwa akan ada wajib militer bagi mahasiswa katanya. Nah, semoga saja apabila itu dilaksanakan dapat menghasilkan keuntungan bagi negara Indonesia bahwa kita memiliki kekuatan cadangan yaitu warga negaranya yang sudah memahami dan sudah menguasai teknik-teknik dalam bela negara. Selanjutnya yaitu pengabdian sebagai anggota TNI. Ini untuk para TNI, bahwa pengabdian seorang TNI itu sangat besar. Mereka menjaga pertahanan dan keamanan negara kita dari ancaman-ancaman yang banyak terjadi. Apabila TNI kita lemah, maka akan mendapatkan efek ke negara kita sendiri. Maka dari itu TNI kita harus didukung dan TNI kita harus kuat bersama dengan rakyat. Selanjutnya, pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Misalkan hari ini ibu adalah seorang guru, maka di sini ibu harus melaksanakan tugas guru dengan sebaik-baiknya, karena ini sebagai salah satu wujud dari bela negara. Misalkan kalian keluar sekolah kerja di perusahaan atau membuka usaha, maka harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan nilai Pancasila, karena itu juga merupakan salah satu bela negara. Baiklah, pembelajaran hari ini telah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih belum dipahami, boleh kalian diskusi di grup maupun chat japri ke ibu. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.